Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Dasar bajingan, mengapa kamu membantu Chu Feng? Siapa kamu sebenarnya? Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Chu Hanxing menunjuk ke peniru Chu Feng dan berteriak histeris. Dia benar-benar marah, dan itu membuat dia hampir menjadi gila. Keberhasilan rencana mereka karena peniru itu. Namun kegagalan rencana mereka juga karena peniru itu. Peniru itu sudah jelas memiliki kebencian yang mendalam pada Chu Feng. Kenapa dia memutuskan untuk membantu Chu Feng seperti itu? Chu Hanxing tidak bisa mengerti, namun dia merasa sangat benci. Di depan semua orang, reputasinya telah sepenuhnya tersapu, dan bahkan hidupnya tidak dapat dijamin. Semua ini disebabkan oleh peniru itu, maka bagaimana mungkin dia tidak merasa benci? Dibandingkan dengan Chu Hanxing, namun Chu Hanyou relatif tenang. Dia sejak awal telah mempersiapkan diri untuk kemungkinan jika dia gagal. Hanya saja, dia tidak berharap kalau mereka dikalahkan dengan saksama. Namun demikian, dia juga ingin memahami mengapa itu terjadi, itu meskipun dia sudah memiliki dugaan di dalam hatinya. Tampaknya itu adalah jebakan sejak awal. Kamu tidak datang ke sini untuk menyakiti Chu Feng. Tapi sebaliknya, kamu datang untuk menjebak kami. Chu Hanyou menatap peniru Chu Feng dengan mata penuh dendam. Dia tahu betul bahwa memilih untuk bekerja sama dengan orang asing, maka itu adalah pertaruhan sejak awal. Dia tidak merasa sedih bahwa pertaruhan mereka telah merugi. Dia hanya merasa sedih, bahwa dia berpikir kalau mereka telah memenangkan pertaruhan mereka, dan hanya untuk mengetahui bahwa mereka benar-benar kalah. Perbedaan yang tiba-tiba ini telah menyebabkannya merasa benar-benar dikalahkan, dan merasakan perasaan sedih yang luar biasa. Dia merasa bahwa dia telah ditipu sejak awal, dan juga telah dipermainkan di telapak lawannya. Sebagai tetua tertinggi klan surgawi Chu, dia telah menjebak banyak orang dalam hidupnya. Dia tidak pernah membayangkan kalau dirinya sendiri akan terjebak pada akhirnya. Kamu salah, aku tidak sengaja menjebakmu semua. Orang yang mencari kalian semua untuk kerja sama menjebak dan membunuh Chu Feng, orang yang meracuni kepala klan Chu Heavenly klanmu itu bukanlah aku, kata penipu Chu Feng. Apa, bukan kamu? Lalu siapa lagi orang itu? Chu Hanxing dan Chu Hanyou bertanya secara serempak. Pada saat itu Chu Feng, Chu Hanpeng, Chu Xuan Zhengfa dan bahkan orang luar seperti Wu Mingfeng Huo, semuanya terfokus pada peniru Chu Feng itu. Untuk bisa menyamarkan dirinya dengan saksama, maka siapa dia sebenarnya? Wush! Tepat pada saat itu, tubuh peniru Chu Feng mulai mendistorsi. Dan dengan segera, penampilannya mulai berubah. Melihat penampilan peniru Chu Feng saat ini, ekspresi terkejut hadir di mata semua orang. Semua kerumunan telah membayangkan seperti apa peniru Chu Feng akan terlihat. Hanya saja, tidak ada yang membayangkan bahwa peniru Chu Feng ini akan benar-benar terlihat seperti gadis kecil. Gadis kecil itu baru berumur 8 atau 9 tahun, namun fitur wajahnya sangat indah. Meskipun sangat muda, tapi kecantikannya terungkap sepenuhnya. Terutama sepasang matanya yang hitam legam, mereka itu tampak menggemaskan dan dipenuhi dengan kepolosan. Hanya saja, seorang gadis kecil yang tampak menggemaskan itu benar-benar memiliki rambut putih seputih salju. Harus dikatakan bahwa wajah polosnya yang serasi dengan rambut putihnya, itu terlihat sangat aneh. Pada saat itu, Chu Feng mengungkapkan ekspresi gembira dan berteriak. Kakak perempuan, teriak Chu Feng. Hah, kakak perempuan, seru kerumunan. Kerumunan tercengang mendengar teriakan Chu Feng. Mereka tidak hanya terkejut oleh fakta, bahwa Chu Feng mengenal gadis kecil itu. Lebih dari itu, mereka terkejut setelah melihat bagaimana Chu Feng memanggil gadis kecil itu sebagai kakak perempuan. Karena bagaimanapun, itu jelas-jelas adalah anak kecil. Namun demikian, gadis kecil itu memang kakak perempuan Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena dia adalah Bai Liluo. Bai Liluo dan Chu Feng berkenalan di alam kultivasi bela diri leluhur. Dia adalah energi alami dari alam kultivasi bela diri leluhur. Karena sifatnya yang nakal, dia menuntut agar Chu Feng memanggilnya sebagai kakak perempuan.
Ketika Chu Feng mendapatkan kendali atas formasi Grand Realm Cultivation Martial Ancestor, ia bisa merasakan segala sesuatu di Realm Cultivation Martial Ancestor. Dan satu-satunya pengecualian adalah, dia tidak bisa mendeteksi Bai Liluo. Pada saat itu, Chu Feng sangat mengkhawatirkannya. Setelah semua, ketika dia meninggalkan sisinya, Bai Liluo menyatu dengan siluet hitam. Itu masih sulit untuk menentukan di antara mereka siapa yang akan menang. Chu Feng tidak pernah berharap bisa bertemu Bai Liluo lagi, apalagi di dalam klannya sendiri. Adikku Chu Feng, kakak perempuan telah membiarkanmu menderita. Namun kamu tidak perlu khawatir lagi. Karena aku bisa meracuni kepala klan kamu, maka kakak perempuan kamu secara alami dapat menghilangkan racunnya, kata Bai Liluo dengan senyum berseri-seri. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng langsung tenggelam. Dan kemudian, dia pun bertanya, kakak perempuan, apakah monster itu masih ada di tubuhmu? Apakah dia yang telah meracuni Lord Clan Chief? Tanya Knu Feng. Bai Liluo mengangguk. Pada saat itu, Chu Feng telah memverifikasi tebakannya. Orang yang telah meracuni kepala klan Chu Heavenly Clan mereka adalah siluet hitam itu. Dia sangat membenci Chu Feng, dan telah merencanakan untuk membunuhnya. Namun, orang yang saat ini menduduki tubuh itu adalah Bai Liluo. Itulah sebabnya dia melangkah keluar untuk membantu membersihkan ketidakadilan untuk Chu Feng. Ini juga alasannya, mengapa orang yang menjebak Chu Feng adalah dia, dan orang yang membantunya juga dia. Alasan untuk itu adalah karena ada dua entitas yang berbeda sejak awal. Kamu keparat. Benar saja, kamu bersekongkol dengan Chu Feng itu. Kamu sengaja menjebak kami. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Teriak Chu Hanxing yang semakin marah. Sementara Chu Feng mengerti segalanya, tapi Chu Hanxing tidak tahu sama sekali. Dia tidak tahu bahwa Bai Liluo dan bayangan hitam telah menyatu menjadi satu, maka ada dua entitas pada dirinya. Yang satu jahat dan yang satu baik, dan kedua entitas itu berat dalam dirinya. Dan yang dia tahu juga adalah, bahwa Bai Liluo adalah orang yang menjalin kerjasama dengan mereka, dan kemudian mengekspos mereka. Jadi untuk Chu Hanxing dan kaki tangannya, Bai Liluo dan Chu Feng awalnya bersekongkol. Mereka merasa bahwa mereka sengaja terperangkap oleh Bai Liluo. Menjerit. Namun sayangnya, ketika kejahatan mereka terjadi, Chu Xuan Zengfa menolak untuk mengizinkan mereka untuk bertindak dengan kurang ajar. Sebelum Chu Hanxing bisa menyelesaikan ancamannya, dia dipaksa ke tanah oleh Chu Xuan Zengfa, dan bahkan kepalanya tenggelam ke tanah. Tidak ada yang peduli untuk memperhatikan perjuangan Chu Hanxing, karena mata kerumunan masih fokus pada Chu Feng dan Bai Liluo. Sementara Chu Feng adalah seseorang dengan bakat luar biasa, dan tampaknya gadis kecil itu juga bukan individu biasa. Semua kerumunan sangat ingin tahu, sebenarnya seperti apa hubungan gadis kecil itu dengan Chu Feng. Baginya untuk memanggil Chu Feng sebagai adik laki-laki, mungkinkah dia adalah seseorang yang dididik oleh Chu Xuan Yuan? Pada saat itu, segala macam tebakan hadir di hati kerumunan. Kakak perempuan, apakah kamu benar-benar dapat menghilangkan racun dari klan Chief klan aku? Chu Feng bertanya pada Bai Liluo. Apa yang paling dia khawatirkan pada saat itu adalah, racun yang ada di kepala klan Chu Heavenly Clan. Adik kecil, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Pria itu memanfaatkan kekuatanku untuk membuat racun. Secara alami, kakak perempuanmu masih bisa menghilangkan racun itu. Di sini biarkanlah ketua klan kamu mengambil sup obat ini. Aku jamin dia akan bangun sesudahnya, dan tubuhnya akan berangsur pulih. Saat Bai Liluo berbicara, dia mengeluarkan semangkuk sup obat. Namun setelah melihat sup obat itu, para klan surgawi Chu semuanya mulai mengerutkan kening mereka. Bukan hanya Chu klan surgawi yang bereaksi dengan cara seperti itu, bahkan orang luar seperti klan surgawi Fang mengungkapkan tatapan meragukan. Mangkuk sup obat itu terdiri dari cairan hitam tebal yang menggelegak. Tidak hanya cairan itu sangat menjijikkan, tetapi juga baunya sangat buruk. Sulit untuk menggambarkan baunya, namun yang jelas itu sangatlah menjijikkan. Aroma sup itu bahkan lebih memuakkan daripada bau tinja. Bagaimana itu bisa jadi penawarnya? Hebat, ini benar-benar hebat, kata Chu Feng. Namun dibandingkan dengan kecurigaan para pengamat, tapi Chu Feng malah memiliki ekspresi gembira. Meskipun para pengamat mungkin tidak mempercayai Bai Liluo, tapi Chu Feng dengan tegas mempercayainya. Karena dia mengatakan bahwa semangkuk sup adalah penawarnya, maka itu pastilah penawarnya.
Namun tiba-tiba saja ekspresi kegembiraan di wajah Chu Feng digantikan dengan ekspresi kesakitan. Tidak hanya ekspresinya mulai berubah, tetapi dia bahkan mengeluarkan suara kesakitan. Segera setelah itu, armor petirnya, tanda petir dan keterampilan rahasia era Konoha, itu semua menghilang pada saat yang sama. Kultivasi Chu Feng kembali ke peringkat 7 martial immortal, yang sebelumnya berada di peringkat 9 martial immortal. Segera setelah itu, Chu Feng setengah berlutut di tanah. Kulitnya menjadi sangat pucat, dan auranya juga sangat lemah. Dan yang paling penting, pucat kulitnya dan kelemahan auranya itu masih meningkat pesat. Hingga akhirnya, tubuh Chu Feng bersandar ke samping dan dia jatuh ke tanah. Dia pun kehilangan kesadarannya. Chu Feng menyaksikan adegan itu, Chu Xuanzengfa dan yang lainnya menjadi sangat khawatir. Chu Qing dan yang lainnya segera bergegas ke sisinya untuk memeriksa kondisinya, dan semua orang tampak bingung dengan keruntuhan tiba-tiba Chu Feng. Itu seharusnya disebabkan oleh petir surgawi. Chu Feng telah dibombardir oleh Heavenly Lightning selama beberapa hari. Bahkan jika dia mampu menahan mereka, maka mustahil baginya untuk baik-baik saja. Dan sepertinya, tubuhnya sangat lemah sekarang. Bahkan sebelumnya, dia hanya bisa melawan Fang Heavenly Clansman berkat tekadnya yang luar biasa. Tekadnya ini sudah jelas bukan sesuatu yang dimiliki orang biasa. Namun sekarang dia telah memenangkan pertempuran, dan mengetahui bahwa ketua klannya bisa diselamatkan. Karena itulah, dia akhirnya merasa lega. Namun kelegaan yang tiba-tiba itu, ini telah menyebabkan tubuhnya direbut oleh kelemahan dari penderitaan beberapa hari terakhir. Ini sudah sangat bagus bahwa dia kehilangan kesadaran. Karena bagaimanapun, ia hanya perlu beristirahat, kata Wu Ming Feng Huo. Semua kerumunan tiba-tiba menyadari setelah mendengar apa yang dia katakan. Memang benar, Chu Feng berada di platform hukuman petir surgawi pada waktu sebelumnya. Satu baut Heavenly Lightning saja, itu mampu melenyapkan individu biasa. Adapun Chu Feng, ia telah mengalami banyak jumlah petir. Jadi bagaimana mungkin dia baik-baik saja? Pada saat kerumunan mengagumi kemauan dan dedikasi Chu Feng, Wu Ming Feng Huo mengalihkan pandangannya dan melintasi Chu Heavenly Clansman. Dia pun menghela nafas dan berkata, apakah hanya segitu saja, itu cukup menggelikan. 3.000 elit Fang Heavenly Clan tidak dapat menyebabkan cedera sedikit pun pada Chu Feng. Namun Chu Feng, dia telah gagal melarikan diri dari rencana jahat klannya sendiri, ucap Wu Ming Feng Huo. Penghinaan macam apa ini? Dan yang paling penting, kata-kata mengejek Wu Ming Feng Huo adalah kebenaran. Mengapa Chu Feng menderita kesengsaraan petir surgawi? Bukankah itu karena dia dianiaya oleh sesama klannya? Pada saat itu, bukan hanya orang-orang yang bersekongkol melawan Chu Feng yang menundukkan kepala mereka dengan tenang, bahkan semua Chu Heavenly Clansman telah menjadi tenang. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak ingin membahayakan Chu Feng, tapi mereka tidak memilih untuk mempercayainya setelah keracunan itu terjadi. Lebih dari itu, mereka tidak memilih untuk melindunginya. Bahkan mereka mengkritiknya, dan juga ingin dia segera mati. Apalagi pada saat sebelumnya, Chu Feng baru saja disiksa oleh petir surgawi dan terluka parah. Tubuhnya sangat lemah, namun demi wilayah Chu Heavenly Clan mereka, dia tidak memilih untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan dia dengan tegas malah memasuki formasi besar untuk bertarung melawan Fang Heavenly Clan. Namun untuk Chu Heavenly Clansman, dihadapkan dengan Chu Feng seperti itu, mereka tidak hanya tidak merasakan sedikit pun kekaguman dan penghargaan, tetapi malah sengaja membodohi diri sendiri. Sedangkan untuk generasi mudanya, dia memilih untuk menyerah daripada bertarung di sisinya. Ironi macam apa ini? Chu Hanxian, Chu Xuanyuan, Chu Feng. 3 jenius tingkat iblis ini semuanya berasal dari Chu Heavenly Clan kamu. Ini sudah jelas bahwa surga telah menunjukkan perhatian besar terhadap Chu Heavenly Clan kamu. Namun aku merasa, bahwa Chu Heavenly Clan kamu harus merefleksikan diri kamu dengan benar. Pikirkan apa yang telah kalian lakukan. Apakah itu layak untuk para jenius seperti itu? Wu Ming Feng Huo menambahkan. Kata-katanya ini dibandingkan dengan kata-katanya mengejek dari sebelumnya, kata-kata ini sebenarnya bahkan lebih mengejek lagi. Seperti bilah tajam, setiap kata-katanya menembus hati Chu Heavenly Clansman. Pada saat itu, bukan hanya Chu Klan surgawi yang pendiam, tapi ekspresi rasa malu juga menutupi wajah mereka. Terlepas dari apakah mereka berasal dari generasi yang lebih tua maupun generasi yang lebih muda, mereka semua merasa malu.
Memang benar, apakah mereka layak untuk kejeniusan seperti itu? Sejak Chu Feng telah kembali ke klan surgawi Chu mereka, ia telah mengalami penganiayaan dari sesama klannya sendiri yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa mereka tidak melindungi kejeniusan sepertinya? Mengapa mereka malah memikirkan setiap metode yang mungkin untuk membunuhnya? Maka jawabannya sudah sangat jelas, dan semua orang tahu mengapa. Klan surgawi Chu mereka tidak layak memiliki jenius seperti Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.